Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Talita. Di channel ini kita akan mengulas berbagai tutorial tentang Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Tapi secara khusus di video ini, kita mau bahas tentang rumus Excel VLOOKUP dan HLOOKUP, fungsi dan contoh cara penggunaannya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula dan belum tahu gimana sih cara menggunakan kedua rumus ini, apa sih bedanya, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut ke prakteknya, saya senang memperkenalkan dulu kedua rumus ini. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP menurut saya ini adalah rumus yang keren banget di Excel karena fungsinya ini adalah untuk khusus mencari data berdasarkan pada satu informasi yang kita punya. Jadi dari satu informasi saja kita bisa pakai untuk mencari data di tabel yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah menyediakan sebuah contoh. Ini misalnya adalah tabel data penjualan. Nah, di sini kita hanya punya untuk tanggal transaksi dan kode transaksi. Nah, karena kita sudah memiliki kode transaksi, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP untuk mengisi secara otomatis di bagian kode produk, nama toko, dan domisili, asalkan kalian punya database seperti ini ya. Jadi kita bisa mengisi secara otomatis. Nah, apa sih perbedaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Kalian bisa lihat perbedaannya di sini. VLOOKUP sendiri ini digunakan untuk data atau tabel yang bentuknya vertikal ya, atau ke bawah seperti ini. Namanya sendiri adalah VLOOKUP yang berarti vertical lookup. Jadi kalau kalian punya data contohnya seperti ini, dia memanjang ke bawah, itu berarti kalian gunakan rumus VLOOKUP. Tapi HLOOKUP ini adalah kebalikannya, dimana ini artinya adalah horizontal lookup ya, atau data atau tabel yang ke samping seperti ini kalian menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi perbedaannya sesimpel itu. Kalau VLOOKUP dia digunakan untuk data yang menurun atau ke bawah, sedangkan HLOOKUP untuk data yang ke samping ya, mendatar seperti itu. Nah, langsung saja kalau kalian sudah tahu apa itu rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan apa perbedaan keduanya, kita bisa langsung ke contoh cara menggunakannya. Nah, di sini saya akan isi di bagian kode produknya berdasarkan kode transaksi sebagai kata kuncinya ya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumusnya? Pertama-tama kita perlu tentukan dulu kita menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, di bagian kode produk, di database ini, kode produknya ada di tabel yang menurun ya. Jadi tentu saja yang digunakan adalah rumus VLOOKUP. Oke, kita tuliskan rumusnya di sini, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, kalian bisa perhatikan di bawah sini ada format rumus yang dimunculkan ya. Kalian bisa ikuti supaya bisa berhasil untuk menuliskan rumus ini. Karena kalau hanya berdasarkan ingatan pasti kita bisa lupa ya. Tapi kalian gak akan salah kalau kalian ikuti rumus yang ada di bawah sini. Nah, setelah buka kurung kan yang diminta adalah lookup value. Ini maksudnya adalah kata kunci atau informasi kunci yang mau kalian pakai untuk mencari data. Nah, karena kita mau mencari datanya berdasarkan kode transaksinya, jadi kita klik di sel kode transaksi seperti ini. Lalu lihat lagi apa yang diminta. Yang diminta adalah tanda titik koma. Nah, dalam hal pemberian tanda titik koma ini kalian perlu perhatikan ya, apa tanda yang diminta pada format Excel kalian. Di Excel saya ini dia menggunakan tanda titik koma di rumusnya. Nah, lihat lagi di Excel kalian, dia menggunakan titik koma sama seperti ini atau menggunakan koma. Kalian tinggal lihat aja di format rumusnya di sini ya. Setelah itu yang diminta adalah table array. Ini maksudnya adalah tabel mana yang kalian jadikan referensi atau tabel bantu. Nah, karena tabel bantunya ada di sheet sebelahnya, kita langsung aja pergi ke sheet sebelahnya seperti ini. Nah, tabel bantunya kan ini ya. Ini kalian tinggal blok semua tabelnya seperti ini. Lalu jangan lupa kalian tekan tombol F4 di keyboard untuk mengunci rumusnya. Kenapa? Karena sewaktu nanti kita copy rumusnya ke bawah, rumusnya nggak bergeser ya, atau hasilnya
bisa menyesuaikan. Jadi jangan lupa tekan tombol F4. Setelah itu kalian pergi aja ke bagian formula bar dan klik di situ seperti ini. Lalu tanda yang diminta selanjutnya adalah titik koma ya. Lalu ada kolom index number. Ini maksudnya adalah informasi yang kalian cari itu ada di kolom berapa pada tabel yang kita blok tadi. Nah, karena kita cari di bagian kode produk dan ini berada di kolom 2 ya. Jadi kode transaksi kolom 1, ini kolom 2, 3, dan 4. Tadi kan kita blok dari sini sampai sini ya. Jadi sesuaikan aja urutannya. Kode produk ada di kolom 2, jadi kita tulis di sini 2. Kemudian diminta lagi titik koma, lalu kita disuruh pilih apakah true atau false. Nah, di sini kita pilih yang false ya. Kalian tinggal klik 2 kali aja false-nya, atau di versi Excel lain juga tinggal tulis 0 ya untuk ketik false. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal tutup kurung, lalu tekan enter di keyboard, maka kita sudah mendapatkan hasilnya ya, yaitu kode transaksi 207, kode produknya adalah F007. Kalau kita lihat di database-nya, benarkah kode transaksi ini, kode produknya ini, kita lihat ya. Kode transaksi 207, kode produknya adalah F007, jadi sesuai ya. Nah, untuk data di bawahnya kalian tinggal klik 2 kali aja di bagian pojok sini, atau bisa juga dengan copy paste ya. Nah, kalian bisa copy, tempatkan kursornya sampai simbolnya berubah, lalu klik 2 kali. Udah deh, selesai. Jadi secara otomatis dia langsung mengisi ya. Ini enaknya kalau kalian menggunakan rumus VLOOKUP. Berikutnya kita mau isi di bagian nama produk berdasarkan kata kunci kode transaksinya. Nah, di sini di bagian database-nya, nama produk berada di tabel vertikal ya atau ke bawah. Jadi kita masih gunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita tuliskan rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung, ikuti rumus yang ada di bawahnya. Lookup value adalah kata kuncinya, lalu titik koma. Table array-nya ini adalah tabel bantunya di sheet sebelahnya. Kita blok semua tabelnya seperti ini. Jangan lupa tekan tombol F4 untuk kunci rumusnya. Lalu kalian pergi ke formula bar, kasih titik koma sesuai tanda yang diminta di sini. Lalu kolom index number, ini maksudnya informasi yang kita cari ada di kolom keberapa. Nah, nama produk ada di kolom ketiga ya. Jadi kita tulis angka 3, kemudian titik koma, lalu pilih true atau false. Kita pilih yang false, klik 2 kali. Jika sudah, tutup kurung dan enter. Kita sudah mendapatkan hasilnya, ini kita tinggal copy ke bawah. Oke, menarik ya, kita sudah selesai mengisi kode produk dan nama produk. Berikutnya kita isi 1 kali lagi di bagian nama toko. Nah, kita lihat di database, nama toko berada di table vertikal ya. Jadi kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Kita tuliskan rumusnya sekali lagi, sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah informasi kuncinya, titik koma. Table array-nya adalah tabel bantunya di sheet sebelah. Kita blok semua tabelnya. Jangan lupa F4 untuk kunci rumusnya. Lalu klik di bagian formula bar. Dia minta titik koma. Lalu kolom index number. Nama toko ini berada di kolom keempat ya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis angka 4. Titik koma. Lalu pilih yang false. Kemudian tutup kurung dan enter. Ini kita tinggal copy paste ke bawah, maka sudah selesai. Berikutnya kita mau isi bagian domisili. Nah, kita lihat di database, domisili berada di tabel yang mendatar. Jadi kita gunakan rumus apa? Rumus HLOOKUP ya. Nah, cara penggunaan rumus HLOOKUP ini sebenarnya sama saja dengan VLOOKUP, tapi ada sedikit perbedaan. Kalian bisa lihat perbedaannya ketika kita menuliskan rumusnya ya. Kita tuliskan sama dengan HLOOKUP buka kurung, ikuti rumus yang ada di bawahnya. Lookup value adalah kata kuncinya ya. Nah, kata kuncinya di sini kita ambil dari nama toko. Kenapa? Karena di database tadi untuk mendapatkan domisili kita harus berdasarkan nama toko ya. Setelah itu yang diminta adalah titik koma, kemudian table array-nya adalah tabel bantunya di sini. Lalu kita blok semuanya, tabelnya seperti ini. Nah, jangan lupa tekan tombol F4 untuk kunci rumusnya.
Nah, kalian bisa perhatikan di sini tadi kita ambil informasi kuncinya dari nama toko ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa dapatkan domisili hanya berdasarkan nama tokonya ya. Jadi seperti itu. Setelah itu kita pergi ke formula bar, klik di sini, lalu kasih titik koma seperti yang diminta di sini. Lalu row index number, ini adalah dia tanya informasi yang kita cari ada di baris keberapa. Jadi ini adalah perbedaan dengan VLOOKUP ya. Kalau VLOOKUP dia nanyanya ada di kolom keberapa informasi yang kita cari. Tapi kalau HLOOKUP dia tanya baris keberapa informasi yang kita cari. Nah, tadi tabelnya di sini kan kita blok dari nama toko dan domisili. Dan informasi yang kita cari ada di baris kedua ya. Nama toko baris pertama, domisili baris kedua. Jadi kita tulis di sini baris kedua, titik koma, lalu kita disuruh pilih true atau false. Tentu saja kita pilih yang false, tutup kurung lalu enter. Udah didapat di sini. Toko Bima domisilinya adalah Samarinda. Coba kita lihat di database. Toko Bima kita cari ya. Toko Bima domisilinya Samarinda. Jadi akurat ya. Untuk data di bawahnya kita tinggal klik 2 kali maka sudah jadi. Jadi dengan menggunakan rumus Excel VLOOKUP dan HLOOKUP ini memudahkan kita untuk mengisi data berdasarkan database atau tabel bantu yang kita punya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu menuliskan satu persatu, misalnya oh kalau kode transaksinya ini kode produknya apa ya, nama produknya apa, seperti itu. Kita langsung bisa mengisinya secara otomatis. Mudah sekali ya teman-teman untuk bisa mengerti tentang rumus Excel VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalian hanya tahu dasarnya saja. Nah, supaya bisa lebih memahaminya, kalian bisa praktekkan sendiri ya. Di bagian deskripsi dari video ini sudah dicantumkan lembar kerja yang sama seperti ini supaya kalian bisa coba juga. Oke, sekian dulu tutorial tentang rumus Excel, VLOOKUP dan HLOOKUP, fungsi dan contoh cara menggunakannya untuk sobat semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka tutorial seperti ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih dan semoga hari kalian selalu menyenangkan.